سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Memanfaatkan waktu. Tadi sudah dijelaskan, memanfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, yang kita tanyakan di sini di poin yang memanfaatkan waktu kaya sebelum datang masa sulit. Bisa nggak lebih diperjelas lagi kategori kaya itu seperti apa? Karena banyak yang kita lihat orang kaya itu merasa dirinya nggak mampu, dan orang yang nggak mampu itu merasa dirinya kaya. Nah, itu yang kita tanyakan, kategori kaya itu seperti apa? Kaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya terakhir. Yang ini adalah dari menurut doang sementara aja kami mengajar di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang membahas tentang lemari. Nah, itu berarti menjelaskan lemari dari kiamat atau makan. Lakar. Itu dikatakan akan mendapatkan cahaya. Dan sebaliknya mendapatkan kegelapan. Yang ingin dia tanyakan ada tim pemikir lemari ini seperti apa yang dimaksud itu? Karena hanya cahaya saja dan hanya kegelapan. Apakah lemari pakaian saja kah atau perbekalan kita telah untuk kedepannya, makanannya seperti itu. Ini hanya sekedar umumnya untuk diperjelas saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bismillah. Pertanyaan pertama, apa aja karena ini sugi kencadere ini, ya. Penuh banyak orang yang kaya menurut pandangan strata sosial, ya. Lalu masih doang ya butuh bantuan, ya. Masih demen ya jadi ono mau BLT misalkan seperti itu kan. Ya, sebaliknya penuh dengan miskin menurut pandangan sosial logona sugi semaran dirina, ya. Baombe apa sugi umpamana nara dengan datang ngendeng-ngendeng ya harus temu doang bersedekah. Bilang jelo Jumat harus nara ngisi di kotak amal. Bilang datang Zulhijjah harus temu bagian kurban. Seperti itulah, ya. Umbe jadi ini konsep kaya ini. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Soalnya kekayaan ini apa ya? Kalau kita merasa cukup beda ya kaya dan kaya. Cukup kaya beda kayaknya. Lalu yang penting yang perlu kita ketahui itu si butuh tino cukup. Sugino si lembe kebutuhan taino kence pendapatan tino melampaui lekan kebutuhan te ya sugi. Kalau menurut ukuran bank apa yang kemarin diributkan di TV itu, Bank Dunia, orang itu baru dikatakan miskin lamun pendapatannya sehari itu, ya, pengeluarannya sehari itu, ya, itu 1,3 US dollar kalau nggak salah, ya. Itu menurut Bank Dunia kalau nggak salah. Lalu menurut Bank Indonesia, ya, menurut negara ante, 2 orang itu baru dikatakan dia miskin, lamun pengeluarannya ini kalau tidak salah, ya, itu 7 ribuan. Berarti lamun arah dengan belanja, ya, si sejelo berdua ya kepeng sejelo 10 yu berarti neneman temele garis miskin, besugi dah. Ini menurut ukuran negara ante. Ini kemarin yang 1 tahun saya nggak tahu juga itu, ya. Jadi ukuran miskin kencedere menurut pandangan masing-masing negara ini. Ya. Jadi lamun ngikutin standar negara ante, dinara dengan dere di negara ante ini.
Mana-mana bodoh kepeng 10 yus jodoh pasti nara. Mana-mana jual kolakan. Ya, nebait misalkan nebait nerurus rurung ya, bait kolakan nejual. Pasti nemu kepeng lebih lekan 10 yu minimal 10 yu. Mau iya. Jadi zaman semakin iki lamun ikutin standar ya. Standar negara ini ya nara dengan diri. Nah, nak ngumbe ongkon ini. Standar miskin itu, ya kalau standar dunia seperti itu. Logo lamun standar kehidupan itu ada pada hati kita. Cara kaya ini, ya. Maka berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cukup. Dan tak perlu sugi, yang penting cukup. Saran cukup ini misalkan beli tebadui HP, arak kepeng untuk kadung beli HP. Sekedar beli HP, arak kepeng. Cukup, kepeng untuk beli HP. Jangan cukup. Ya. Melihat di temangan, suatu hari pingin kita makan burger. Misalkan, ya, arak kepeng kalau beli burger. Ini orang cukup. Pokoknya si bawa memenuhi kebutuhan, cukup wah ini orang. Jadi nggak perlu nampaknya, yang penting cukup. Datang bulan Zulhijjah, mele itu ngorban. Saya dan itu kecukupan si Allah Subhanahu wa taala bisa kita ikut ngorban. Mele itu berdua jam bagus. Arak kepeng itu waktu ini, berdua itu jam bagus. Nah ini orang cukup. Kalau guna menturuta hawa nafsu jadana hadratan muhtaramin rahimakumullah, kita akan selalu merasa kurang. Karena begitulah nafsu itu. Nafsu itu dipermainkan oleh syaitan, ya syahwat ini, sehingga mengarahkan kita menuju sesuatu rasa ketidakpuasan. Sehingga terkadang menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ditate tetangga dengan jual berdua. Honda itu jadi teman. Wah lah itu hidup di dunia ini. Dia ini berdua Honda. Akhirnya apa? Suuzon kepada Allah. Ini adil Allah. Kan begitu. Ya. Arah dengan si pengantenan. Si pengantenan, wah misalkan 10 tahun pengantenan. Ya. 10 tahun pengantenan. Belum juga dia dikaruniai seorang putra. Umpamanya. Gitana, tetanggana. Baru nikah 2 tahun. Wah 2 anak-anak. Itu jenis naman. Nadi lepente ini. Ano angkatna. Nah kadang sebagai anak. Remon malak. Ya Allah walima anak dikaji. Ya Allah masa honda diri. Melelah hitang udah mobil sekali jalan. Bu itu sebab udah tamu kencelima. Ya. Ini tetangga. Terbuna berdua anak terluah berdua ya mobil. Nah. Salhangna Allah. Ini dia makanya kalau ingin memperturutkan hawa nafsu. Tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Sampai jasad ini akan ditimbun oleh tanah. Ya. Nah dengan orang yang miskin. Ya, selalu dia merasa kaya itu karena dia ada rasa qanaah di dalam hati. Merasa cukup di dalam hati ini. Merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu. Ya si penting ini. Ya. Hari ini kita diberikan lauk umpamanya pelicing doang. Alhamdulillah. Mau temangan. Lo kita yang di rumah sakit. Bubur nggak sesidut jatahannya sejeluh. Bubur nggak sesidut. Di rumah sakit. Kan banyak kayak gitu ya kan. Jadi syukur dah kadang-kadang nggak pelecang doang. Ya diri terong kangkung. Nggak apa-apa, nikmat. Ya, kita dengan si bawaan pemetaan. Seperti itu. Jadi akan muncul rasa apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa-rasa yang seperti ini yang harus kita pelajari. Sifat-sifat baik seperti ini yang harus kita pelajari. Agar menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa berhusnuzan terhadap pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Lanjut, pertanyaan yang terakhir. Ngumbenong kuna lo karena jalo kiamat lemarino yang ngumbenong kuna ada si bercahaya, ada yang tidak bercahaya. Ya. Nah wallahu alam ngumbekan lemarino dia teman nyampe letono kehidupan teh ya. Pada orang misalkan nanti ada yaumul mizan namanya pada hari kiamat itu. Hari ditimbangnya amal manusia. Ngumberon dacin dulu. Terus apa tebayang orang pun dacin lepakan ya, atau dacin emas misalkan, atau misalkan dacin bergambar oleh pengadilan, ya wallahu alam untuk akun dacin ini Allah akan menimbang kadar kebaikan seorang manusia dengan keburukan. Lamun beratan kebaikannya, ya akan dimasukkan ke dalam surga. Lamun beratan
timbangan keburukannya, maka akan masukkan ke neraka. Nah, seperti itu. Cuma ini gambaran, ya. Ada perbendaharaan atau berangkas dikatakan dalam pengarang kitab ini, ya, yang akan ditemui oleh masing-masing manusia nanti pada hari kiamat. Letono gena kita segala macam bentuk hasil perbuatan si gawe dari dunia. Lamun bagus pegawian, maka digambarkan seperti bercahaya. Salah bercahaya itu menyenangkan, mengembirakan. Sebaliknya, orang yang berbuat buruk akan mendapatkan kegelapan. Petang, siaran petang ini pasti takut itu. Dalam kubur mesa-mesa ada letono. Darah kancanda. Ya. Le kiri de tanah, le kanan de tanah, le atas de tanah, le bawah de tanah. Mesa-mesanya si putih. Oh, 2 putih. Bawa pas dia kecegigin deh. Itu pun namanya si metede. Ya. Enggak ada si putih. Di dalam kubur, ngeri sarai kegelapan ini, tiba-tiba datang malaikat mungkar nakir itu. Suaranya ini lebih dahsyat daripada suara renteke. Umbil pun target ke-11 teh. Seandainya nara dengan mati di kubur si target mati ya malak. Lagu saya ini nara dengan mati, soalnya wah perlu jama mati ini. Nah, jadi seperti itu. Gambaran bagaimana dahsyat kehidupan setelah alam dunia ini. Nggak main-main itu. Ya tentu ini. Ya, namun dia percaya mati berjuluk teh. Terjemah SMS dia kantono dan nelpon kata di WhatsApp dong, konda tidak tahu lihat ini. Ya, seperti itu. Atau video call. Nah, memang begitu. Ya ujian yang kali itu pada ya penuh dengan ngumbe-ngumbe kalau nyeritain tentang azab seri odak doang enggak maksiat. Kumbena karena ini arah cerita si pedas. Ya, ini namanya arah bukti si nyata si gitana. Makanya di sana ujian keimanan. Karena kita nggak akan merasakan sebelum waktunya, di sinilah ujian keimanan itu. Apakah kisah-kisah ini, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Al-Qur'an itu bau ndek nyadaran kita atau ndek? Itu dia. Namun yang jelas semua itu akan kita rasakan. Sampai kepada manusia yang badannya lebur. Misalkan dia terbakar di atas udara, di atas pesawat, lebur, darah tersisa lekan awaknya, tetap gini ngerasa secara kehidupan barzakh itu. Ya, kehidupan antara pemisah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat pasti dia akan merasakan itu. Nah, persiapkan diri dengan persiapan yang terbaik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sabilud dumu'i sabilun murih تنهدى يا صاحي كي تستريح